guys, welcome to Ask Expert ya. Dimana kita akan bertanya sama The Expertise tentang masalah kesehatan dan keseharian. Jadi banyak di antara kita yang mungkin belum terlalu ngeh sama kesehatan, terutama sejak dini gitu ya. Karena kita mungkin terlalu banyak sibuk lihat social media and everything, sampai kita lupa bahwa sebenarnya kita penting sekali menjaga kesehatan diri sendiri. Pertanyaan pertama dimulai dari kapan terakhir kali kita berolahraga? Oke, mungkin zaman sekarang udah pada rajin padel dan teman-temannya ya. Tapi kan tahu ya perbedaan antara exercise dan juga sport ya. Harus dibedakan. But anyway, ini juga menjadi semacam perhatian lebih karena ternyata menurut sebuah studi dari Stanford University, Indonesia ada di peringkat pertama sebagai negara dengan yang orang-orangnya itu males jalan kaki. So you know what? Ternyata nih ya, kita rata-rata jalan kaki itu hanya 3.500-an langkah per harinya. Sedangkan rata-rata secara global itu biasanya 5.000 langkah per hari. Jadi dari situ bisa kelihatan ya, kalau kita itu memang tipikal orang-orang yang malas gerak atau pemalas. Apakah Anda salah satu di antaranya? Karena tuh biasa aku juga seperti itu. Kalau misalnya dilihat dari smartwatch aku sendiri, kayaknya dalam satu hari itu kurang dari 7.500 langkah. Rasanya miris ya, tapi kalau misalnya dibarengin sama let's say, nggak usah pada ngecek jam semua, tenang aja. Kayak semua orang di sini tuh langsung ngecek jamnya masing-masing ya. Tapi biasanya ini terjadi karena ya itu tadi, kita nggak mau gerak sama sekali atau kita tidak banyak beraktivitas. Nah, hari ini kita akan ngebahas lebih lanjut tentang quote-unquote mager itu sendiri bareng sama The Expert, di mana kali ini kita sudah kehadiran Dr. Antonius Andi Kurniawan, SPKO, spesialis dokter olahraga ya, atau biasa kita sapa dengan Dr. Andi. Dok, apa kabar? Baik Aryo, apa kabar? Ih, aku sehat dong. Oke, saya juga. Iya kan? Karena kalau mau ketemu dokter, aku langsung kayak tiba-tiba olahraga. Mendadak olahraga supaya nggak dijudge ya. Dok, tapi aku senang banget ketemu sama dokter karena kalau dari penelitian yang satu ini, kayaknya pas ngobrol sama Dr. Andi. Ya. Penelitian ini bikin sedih sih ya sebenarnya datanya ya. Betul. Gitu. Kita negara paling males berjalan kaki atau kurang gerak lah ya gitu. Tapi sebenarnya saya juga bertanya-tanya tentang penelitian ini. Sebenarnya sampelnya ini mungkin di perkotaan kali ya. Kalau di pedesaan kan orang masih jalan kaki, orang masih pindah dari satu tempat ke tempat lain itu dengan berjalan atau mungkin berkebun atau bertani bersawah. Tapi kalau di perkotaan memang mau nggak mau kita memang kurang gerak atau kita kurang berjalan kaki. Tadi pernyataannya Aryo menurut aku perlu dikoreksi karena targetnya sebenarnya tuh 10.000 langkah, bukan 5.000. 5.000 tuh masih kurang. Oh my God. Oke, jadi 5.000 itu sebenarnya di bawah ya harusnya. Di bawah, ya. Jadi kalau 3.000 ini ya berarti sangat-sangat kurang sekali gitu ya. Jadi memang gerak atau aktivitas fisik itu penting sebagai faktor risiko penyakit tidak menular di kemudian hari seperti obesitas, diabetes, terus kemudian penyakit jantung. Itu adalah salah satu faktor risiko yang sangat penting sih gitu. Jadi penelitian ini membuka mata kita. Jadi kalau misalnya seperti ini berarti masyarakat Indonesia itu berisiko untuk jadi penyakit tidak menular di kemudian hari itu cukup tinggi karena kurang geraknya nomor satu kan. Iya, gitu. Jadi itu harus diwaspadai sih. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ngomongin tentang malas gerak ini gitu ya, itu apakah berhubungan juga dengan lifestyle, Dok? Tentu saja ya. Kalau kita bicara tentang tubuh kita itu didesain untuk bergerak sebenarnya. Dulu pada saat zaman COVID kita nggak bisa kemana-mana, kita stres kan, badan kita pegel-pegel dan segala macam gitu. Nah, tubuh kita ini adalah aset, kita sebutnya namanya body investment gitu ya. Kita menginvestasikan tubuh kita, kita memperlakukan tubuh kita itu untuk yang terbaik dong, karena kan kita punya aset dan aset kita jaga supaya hari tuanya atau masa depannya atau di kemudian hari tidak jadi masalah dengan kesehatan. Jadi kita melakukan hal-hal yang terbaik, melakukan investasi yang terbaik buat tubuh kita. Yang pertama adalah harus ada 4 pilar hidup sehat sih sebenarnya. Yang pertama adalah bergerak tadi, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, 5 kali dalam seminggu atau 150 menit seminggu. Bentar. 150 menit per minggu. Itu berarti bisa dibagi, misalnya kalau satu minggunya 5 kali berkegiatan atau bergerak, itu berarti satu harinya itu 30 menitan. Ya, itu bukan kata Dok Andi, tapi sebenarnya itu rekomendasi dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Supaya kita terhindar dari penyakit jantung atau penyakit tidak menular di kemudian hari, rekomendasi aktivitas fisiknya adalah 30 menit 5 kali dalam seminggu. Ya, atau 150 menit per minggu. Jadi mereka yang melakukan 150 menit
aktivitas fisik setiap hari, mereka akan terhindar dari risiko penyakit tidak menular. Bentar bro, ini kita coba mengkaji lagi ya. Kita tarik lagi belakang. Misalnya ada orang yang bilang gini, dok saya jalan-jalan nih, satu hari misalnya dari rumah ke kantor, memakan waktu sekitar 1 jam, tapi untuk pindah dari satu Transjakarta ke Transjakarta lainnya aja udah makan waktu 15 menit tuh. Betul. Berarti kalau misalnya pulang pergi kan 30 menit. Iya. Itu boleh dimasukkan ke dalam kategori berarti sudah berolahraga belum? Oke. Sebenarnya yang direkomendasikan 30 menit ini adalah olahraga yang terstruktur atau aktivitas fisik yang terstruktur. Karena aktivitas fisik tuh ada aktivitas fisik terstruktur. Kita treadmill, kita jalan pagi, kita main bola, kita main padel. Itu terstruktur 30 menit, ya kardio gitu. Tapi di luar itu sebenarnya kita disarankan untuk hidup aktif. Di mana itulah yang membuat kita itu 10.000. Contoh misalnya, dok saya udah treadmill 30 menit, saya di kantor duduk aja, itu sampai di rumah kita cek smartwatch kita paling cuma 5.000 sampai 6.000. Jadi kalau mau 10.000 itu kita treadmill 30 menit, kita dapat 3.000 sampai 4.000 steps. Terus kita juga harus hidup aktif. Jadi kita jangan duduk aja, kita kurangin duduk, kita banyak aktivitas dan segala macam, naik transportasi umum, naik turun naik tangga misalnya dibandingkan lift. Terus kemudian kalau pesan makanan juga jangan pesan OB, kita pesan makanan sendiri gitu ya. Jalan ke tempat makan dan segala macam, parkir lebih jauh, itu baru kita bisa mencapai 10.000. That's why targetnya tuh 10.000. Dengan 10.000 berarti kita olahraga yang terstruktur 30 menit dan kita hidup aktif gitu. Berarti buat teman-teman yang saat ini kantornya tuh ada 29 lantai gitu, kalian privilege ya. Karena kalian bisa naik tangga, nggak usah naik lift ya, biar kalian termasuk dalam bagian dari olahraga ya. Ya, betul. Itu pilar yang pertama. Betul. Pilar yang kedua adalah kita nutrisi seimbang atau kita gizi seimbang. Kita mencukupi makanan kita sehari-hari dengan gizi yang seimbang, yang cukup dengan karbohidrat, protein, lemak, dan juga buah dan sayur. Biasanya ada 5 porsi buah dan sayur yang harus kita cukupin. Biasanya kebanyakan orang itu kurang serat ya, dan itu juga tidak bagus buat kesehatan. Pilar yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Sebagai warga Jakarta ya, sepertinya istirahat itu adalah suatu hal yang privilege juga ya. Sorry banget ya dok. Tapi tetap harus cukup. Cukup tuh berapa lama? 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 Itu harus. Kalau kurang dari 6 jam berarti kita kurang istirahat. Artinya pada saat istirahat tubuh kita itu berproses untuk mengistirahatkan atau kembali ke kondisi fisiologis semula. Jadi metabolismenya istirahat, semuanya heart rate-nya, semuanya kontraksi otot dan segala macam itu akan kembali ke posisi fisiologis sempurna. Jadi disitulah penting gitu. Metabolismenya, growth hormonnya dan segala macam akan bekerja dengan baik pada saat kita istirahat. Jadi kalau tidur kita kurang, maka ya tubuh kita pasti akan kurang fit ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini kita coba tarik lagi ya. Ada orang-orang yang membuat pernyataan katanya nih, oh ya udah tidurnya 6 sampai 8 jam. Sedangkan malam ini saya tidur cuma 4 jam doang. Saya tabung deh 4 jamnya, nanti tidur siang. Itu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Sebenarnya 6 sampai 8 jam itu adalah tidur istirahat pada saat malam hari. Bahkan ada penelitian ketika seseorang melakukan napping, tidur siang cuma 30 menit aja atau cuma 15 menit aja itu sangat bermanfaat sebenarnya. Power nap itu bermanfaat, itu beda lagi sebenarnya. Jadi kalau kita nggak bisa mengganti siang 8 jamnya 4 jam di siang hari itu menurut saya sih tidak bisa gitu ya. Karena ya tadi kalau kita tidur siang 4 jam berarti kita nggak kerja dong, kita nggak produktif dan segala macam. Jadi pasti ada efek lainnya gitu. Selain itu ya, gitu. Selain berarti masalah kesehatannya. Istirahat itu bukan KPR ya guys, jadi lu nggak bisa nyicil. Kalau misalnya lu mau tidur itu harus dibarengin 6 sampai 8 jam itu di malam hari. Iya. Kalau misalnya siang mau tidur boleh, tapi di power nap sekitar 30 menitan itu tadi ya. Tapi kalau kita bicara olahraga tadi yang 30 menit itu boleh dicicil. Ada penelitian yang mengatakan bahwa olahraga 15 menit di pagi hari, 15 menit di sore hari, total 30 menit itu efek kesehatannya tuh sama gitu. Jadi kalau olahraga boleh dicicil, jadi nggak ada kata alasan kita nggak punya waktu untuk tidak berolahraga, karena boleh dicicil. Tapi kalau tadi tidur ya harus 6 sampai 8 jam. Ada pilar yang keempat, jangan lupa, adalah suplementasi. Kita bicara fakta, kita hidup di Jakarta atau hidup di perkotaan, kita mencukupi nutrisi yang sehat atau nutrisi yang lengkap itu susah, ya kan? Jadi kita perlu mencukupi nutrisi yang tidak diproduksi sama tubuh atau yang tidak bisa dicukupi dari makanan kita sehari-hari tadi, gitu ya. Perlu banget suplementasi. Ya ini sesimpel juga, mungkin teman-teman ada yang sering kali karena dia bekerja di kantor gitu ya, di dalam ruangan, sehingga nggak terpapar sinar matahari.
automatically juga kurang banget vitamin D-nya, maka harus ditambahin sama vitamin D suplemen misalnya kayak gitu ya? Betul. Ya, vitamin D itu saya juga belajar banyak tentang vitamin D gara-gara COVID ya. Jadi COVID itu ada sisi positifnya. Kita jadi tahu pentingnya vitamin, pentingnya suplemen itu dari pada saat COVID. Kita pentingnya olahraga dan di situ diajarkan vitamin D itu untuk imunitas. Tapi ternyata vitamin D itu tidak cuma untuk imunitas, tapi vitamin D itu berfungsi untuk kesehatan tulang dan sendi juga. Jadi bagaimana kalsium? Kita tahu ya, kalsium itu adalah mineral atau suplemen atau nutrisi yang penting sekali buat kesehatan tulang, kepadatan tulang. Nah, ketika tidak ada vitamin D, maka penyerapan kalsium ke dalam tulang itu akan terhambat gitu. Kalsium akan diserap ke dalam tulang ketika ada vitamin D dan ketika kita melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau kita nggak melakukan aktivitas fisik yang bersifat high impact, yang ada loncat-loncatnya, maka kepadatan tulang kita akan berkurang gitu. Nah, begitu juga dengan vitamin D. Oke. Gitu. Bentar, ini kita berhubungan antara vitamin D dan juga kalsium. Dimana kalau kita tahu kalsium itu bagus buat Tulang. tulang. Ya. Nah ini, ini kan ada beberapa di antara teman-teman semua juga yang kadang-kadang sering merasakan ini dan ada mitos-mitos yang juga berkembang. Salah satu mitos yang berkembang adalah ini juga menarik. Katanya kalau terlalu banyak olahraga bisa bikin katanya sendinya jadi aus. Dok. Itu tuh bener gak sih? Kalau ada dokter yang mengatakan bahwa kalau olahraga, jangan olahraga karena bikin sendi kamu rusak, fine, ada dokter. Sebuah pernyataan ya. Sebuah pernyataan. Nggak, gini. Justru sebaliknya gitu ya. Justru sebaliknya. Kalau kita nggak pernah olahraga, justru sendi kita akan mudah rusak atau akan mudah terjadi osteoarthritis atau tadi pengapuran sendi tadi gitu. Karena ketika kita kurang olahraga, otot kita jadi kaku, otot kita jadi lemah. Jadi sendi itu akan bekerja lebih berat sehingga tulang sama tulang ketemu atau mungkin tulang rawan dari sendi itu akan mudah menipis atau penipisan sehingga dikenal dengan kata pengapuran sendi atau osteoarthritis gitu. Begitu juga dengan osteoporosis. Kepadatan tulang kita itu berkurang gitu karena ya tadi kita konsumsi kalsiumnya kurang tetapi kita jarang olahraga, tidak ada pembebanan dalam tulang kita seperti hidup ya. Kalau kita nggak punya beban atau kalau kita punya beban berat, kita akan jadi orang yang akan lebih tough gitu ya. Sama tulang juga akan jadi lebih kuat ketika ada pembebanan dari tulang dan sendi itu tadi gitu. Somehow hidup memang harus seimbang. Betul. Itu kuncinya, emang harus seimbang. Berarti ngomongin tentang 4 pilar tadi juga semuanya harus seimbangkah dari keempat pilar itu? Nggak bisa ditawar. Harus 4 pilar itu, 4 pilar hidup sehat itu harus dilakukan ketika kita mau body investment tadi ya, menginvestasikan, memperlakukan tubuh kita ini sebagai investasi masa depan. Kalau kita produktif, kita mau hidup lebih tua, kita mau bisa bermain dengan anak cucu kita di hari tua, kita nggak menghabiskan waktu kita di kursi roda atau kita nggak menghabiskan investasi uang kita untuk kesehatan ya, kita harus 4 pilar hidup sehat tadi. Berarti nggak bisa dong kayak, Dok, aku udah olahraga 5 kali seminggu gitu ya, tapi makanan gue gorengan setiap hari, itu tuh nggak bisa juga dong? Nggak bisa ditawar satupun. Kita kurang tidur juga pasti ada timbul masalah. Kita nggak menjaga pola makan, kita kalori out aja gitu ya, tapi kalori ininya kita tetap masuk ya, orang nggak akan turun berat badannya kan gitu. Karena kalau kita bicara penurunan berat badan ya kalori out harus lebih banyak dibandingkan kalori in. Kita olahraga tapi kita makannya kalori tinggi, gorengan dan segala macam ya percuma. Gitu. So ngomongin tentang body investment, where to start? Sebenarnya harus dari umur berapa? Kalau misalnya let's say ada yang lagi nonton kita saat ini umurnya udah di 30 tahun misalnya, mereka masih bisa ngejar body investment kah? Dari sejak muda sih. Fakta yang menarik adalah kalau kita bicara osteoporosis, osteoporosis kan orang berbicara adalah lansia ya, biasanya ya lansia gitu. Padahal sebenarnya osteoporosis adalah pediatric disease dengan konsekuensi di hari tua gitu. Maksud saya apa? Maksud dari statement ini adalah puncak masa tulang kita itu akan mencapai puncaknya tuh di usia 20 sampai 30 tahun. Setelah itu
massa tulang kita atau kepadatan tulang kita itu akan hilang. Jadi kita itu sebenarnya cuman bisa menabung. Kalau kita menabung kalsium dalam tulang kita menabung kepadatan tulang kita itu sebenarnya cuman bisa di usia sampai 20 sampai 30 tahun. Setelah itu dengan proses penuaan, dengan proses segala macamnya, kita akan ada dua opsi, ada dua pilihan. Kita kehilangan tulang cepat atau kita kehilangan tulang lambat. Kalau tabungan kita banyak, kita kehilangannya lambat, maka kita risiko osteoporosisnya akan rendah. Tapi kalau tabungan tulang kita atau tabungan kalsium kita atau tabungan kepadatan tulang kita itu sedikit dan kita jarang olahraga, kita makan yang ngaco, kita jarang istirahat dan segala macam, kita akan kehilangan kepadatan tulangnya cepat, maka akan terjadi risiko osteoporosis di kemudian hari. Itu kita bicara tentang osteoporosis ya, gitu. Kita belum bicara tentang yang lain. Penyakit tidak menular juga sekarang banyak menyerang usia 30-an, stroke, penyakit jantung dan segala macam tuh banyak gitu. Jadi kalau kita bicara body investment itu harus sejak dini, harus sejak remaja, harus sejak ya semudah mungkin sih gitu. Iya, sesuai dengan etimologi ya. Etimologi body investment. So it's like body and investment gitu ibaratnya ya. Jadi yang harus diinvestasikan. Berarti yang tadi dokter bilang bahwa dari zaman sekarang gitu ya, selagi kita muda, kesannya aku tuh muda banget ya. Terima kasih ya. Tapi maksudnya dari umur kita masih muda sudah harus melengkapi segala kebutuhan itu sendiri supaya nanti di masa kita bertambah umurnya gitu ya, ketika kita aging, kita masih dalam kondisi badan yang baik, gitu ya. Ya tadi, 4 pilar hidup sehat itu tadi. Nggak boleh ditawar-tawar, semuanya harus dilakukan. Oke, kalau misalnya kita mau beranjak sedikit sama teman-teman yang saat ini mungkin udah umur 30-an terus ngerasa kayak, wah ini di 30-an ini gue masih bisa nggak ya untuk memiliki body investment ini sendiri? Dok, ini pertanyaannya akan lumayan berat, tapi mungkin akan relate sama teman-teman semuanya. Ada nggak sih sinyal-sinyal yang terlihat apabila memang sekarang ini kita kurang menjaga si body investment itu sendiri? Oke, tadi saya bicara lebih baik sejak muda gitu ya. Tapi kalau udah usia 30, udah usia 40, kita juga ada dua pilihan. Kita mau start sekarang atau start nanti, atau tidak ada kata terlambat kan gitu. Jadi kita harus selalu berpikir terhadap apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Apa yang, mungkin 30 tahun kemarin kita hidupnya ancur-ancuran lah ya, pola hidupnya makannya berantakan, kita nggak pernah olahraga, duduk terus dan segala macam. Terus kemudian sekarang ada sakit sendi dikit lah atau apa, mungkin jompo lah, gampang back pain dan segala macam gitu. Itu kan ya sudah gitu. Tapi apa yang kita lakukan adalah apa yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Jadi kita menjalankan exercise, kita melakukan aktivitas fisik, kita latih kekuatan ototnya, kita kardio pelan-pelan, step by step, itu akan meningkatkan kebugaran kita kan. Kita jaga pola makan kita, terus kemudian kita tidur cukup, terus kemudian kita melakukan suplementasi, itu menurut saya nggak ada kata terlambat sih. Pasti akan ada manfaatnya dibandingkan kita tidak melakukan perubahan apapun gitu. Jadi di umur berapapun kita saat ini, nggak apa-apa, do the body investment dengan 4 pilar tadi ya? Iya. Di umur berapapun? Betul. Gitu. Karena kita harus berpikir, ya sama kayak hidup lah ya, gitu ya. Sekarang kita jatuh di usia 30 tahun gitu ya. Kita rugi usaha atau mungkin dipecat dari perusahaan dan segala macam. Yang kita lakukan ya kita harus bangkit lagi gitu. Kita harus bangkit lagi dan kita melakukan yang terbaik buat tubuh kita. And that's why body investment itu kita menganggap tubuh kita ini apa? Kalau tubuh kita ini biasa-biasa saja, ya udah. Tapi kalau Cristiano Ronaldo menganggap tubuhnya aset, dia sampai usia 40 tahun dia masih bisa mencetak gol, masih dibayar mahal, masih dan segala macam, itu karena dia melakukan tubuhnya dia sebagai investasi. Dia melakukan yang terbaik buat tubuhnya dia. Dia masukin sesuatu dalam tubuhnya dia mikir dulu, nih yang gue makan, yang gue minum bermanfaat nggak nih buat tubuh kita, buat tubuh saya. Kalau enggak, yang gue nggak makan gitu. Gue olahraganya penting nggak nih buat tubuh kita? Ya itu yang dilakukan, itu yang dinamakan body investment. Saya tidur bukan berarti kita harus ngantuk, kita nunggu ngantuk dan segala macam. Ya kita memang harus tidur 8 jam gitu. Kita suplementasi ya, kita ini suplemen, kita makanan kita sehari-hari cukup apa nggak? Kalau nggak cukup ya kita harus ada suplementasi yang dimana tadi zat-zat nutrisi itu memang dibutuhkan kita untuk bisa lebih produktif lagi, bisa lebih fit, atau mungkin bisa tadi di hari tuanya bermanfaat buat hari tua. Gitu.
Oke, itu tadi buat teman-teman yang umurnya udah sekitar 30-an, 40-an gitu ya, yang merasa mungkin kayak takutnya terlambat. Sekarang kita mau menarik ke umur-umur belasan dan 20-an. Jadi kenapa kita harus menjaga si body investment atau memulai body investment itu sejak usia dini nih, Dok? Iya, iya karena tadi ketika kita bicara osteoporosis atau kepadatan tulang, osteoporosis itu adalah dikenal dengan silent disease ya. Jadi orang kena osteoporosis itu nggak ada gejala, nggak ada berasa. Tiba-tiba dia jatuh sedikit atau kepentok sedikit dia fracture. Itu yang menurut saya bahayanya osteoporosis. Nah, sebelum osteoporosis ada yang namanya osteopenia, di mana kepadatan tulangnya itu lebih rendah dibandingkan normal gitu. Jadi kalau udah masih usia muda osteopenia, berarti resiko osteoporosis di kemudian hari akan cukup tinggi gitu. Jadi penting untuk kita menjaga tadi osteoporosis tadi, konsumsi kalsium, olahraga, terus kemudian jaga makan kita yang mengandung kalsium tinggi dan segala macam, serat buah dan sayur dan segala macam, dan istirahat yang cukup. Kita bicara apa? Kesehatan sendi gitu. Kesehatan sendi kalau kita nggak jaga kesehatan sendinya, kita nggak lakuin aktivitasnya, kita berat badan kita bertambah, kita jadi obesitas, sendi kita bekerja lebih berat, benar kan? Terus kemudian apalagi penyakit jantung atau penyakit tidak menular, itu juga kalau kita tidak jaga, kita tidak melakukan 4 pilar hidup sehat tadi, ya kita akan punya resiko penyakit tidak menular itu di kemudian hari, bahkan tadi bisa muncul di usia 30, 35, 40 tahun, ditambah dengan stres pekerjaan, stres segala macamnya, itu bisa saja terjadi gitu. Ya, jadi intinya kita jangan keterlena ya, kita mikir Betul. kayak, gue di umur 20-an, 30-an ini baik-baik aja, belum tentu juga, kita nggak pernah tahu Iya. di umur berikutnya Betul. seperti apa. Iya. Nah, sih. Nah, Dok, tadi itu kita sebagai bahas tentang masalah sendi dan juga tulang. Oke. Tapi aku yakin banyak orang di luar sana, dan aku, nggak tahu apa bedanya antara sendi sama tulang. Apa sih Dok bedanya? Oke, kalau tulang itu tulang ada tulang lengan, tulang paha, ya, Iya. terus kemudian tulang kaki gitu. Di mana tulang itu ketika cedera dia patah, ya kan? Makanya dikenal dengan namanya osteoporosis. Kepadatan tulangnya tuh cukup rendah sehingga dia berisiko terjadi patah lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak osteoporosis. Oke. Itu kita bicara tentang tulang. Jadi tulang itu harus padat. Tapi ketika kita bicara sendi, sendi itu adalah pertemuan dua tulang. Misalnya sendi lutut, pertemuan tulang paha dengan tulang betis gitu. Tulang bahu, sendi bahu, pertemuan tulang lengan atas dengan tulang bahu gitu. Itu ada pertemuan dua tulang. Di mana di antara pertemuan dua tulang itu ada tulang rawan. Ada tulang rawan. Kalau kita makan ayam itu kan selalu ada tulang rawannya. Itu termasuk sendi itu. Karena tulang rawan itu berfungsi sangat vital sekali. Dia menghasilkan cairan sendi sebagai pelumas sendi. Jadi kalau tulang rawannya rusak atau tulang rawannya sudah menjadi ada penipisan, maka biasanya pelumas sendinya jadi akan berkurang. Maka dikenal dengan nama osteoartritis atau pengapuran sendi. Jadi ada osteoporosis, itu tulangnya yang bermasalah. Kalau osteoartritis atau OA atau OE itu adalah sendinya yang bermasalah gitu. Oh, berarti tulang rawan tuh powerful juga ya, maksudnya karena dia punya cara buat diri itu sendiri. penting banget. Dan tulang rawan, salah satu faktanya, tulang rawan itu tidak ada saraf di situ. Jadi kalau misalnya luka sedikit atau penipisan sedikit, kita nggak berasa nyeri. Tapi kalau udah rusak total, baru tulang sama tulang ketemu, dan itulah yang dikatakan yang namanya osteoartritis grade 4 yang kita harus ganti sendi ya. Ganti sendinya benar-benar diganti dengan sendi buatan manusia sendi gitu. Bisa tuh kayak Oh, banyak sekali sekarang terjadi. Dan biasanya itu pada usia di atas 50 atau 60 tahun, lansia-lansia, oma-opa itu sekarang banyak yang usia 40-an, 50-an itu udah ganti sendi karena terjadi osteoartritis yang grade 4 tadi gitu. Jadi tulang sama tulangnya itu udah benar-benar ketemu. Bantalannya sudah rusak, terus tulang rawannya juga sudah nggak berfungsi dengan baik. Oke, berarti ini untuk bisa menyamakan gitu ya persepsi kita bahwa sebenarnya tulang dan sendi itu sama-sama pentingnya sebenarnya di badan kita ya. Betul, itu sangat penting untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kita bisa lebih produktif, kita bisa melakukan banyak hal itu kalau tulang dan sendi kita baik. Oke, Dok, aku tuh termasuk orang yang doyan nge-gym nih, doyan angkat beban gitu ya. Nah, kemarin itu di 2 tahun yang lalu sempat bermasalah sama tendonku Iya. kena. Dan Iya. itu tuh lumayan agak sakit, sampai mandi aja tuh nggak bisa karena Betul. nggak bisa angkat tangan. Ya. Nah, itu tuh
apakah karena memang seberbahaya itu olahraga untuk sendi atau justru kebalikannya sebenarnya olahraga itu baik untuk persendian kita? Seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kalau kita kurang olahraga justru akan tidak baik buat sendi dan tidak baik buat tulang. Tulang butuh pembebanan supaya tulangnya jadi lebih kuat. Begitu juga dengan sendi. Sendi itu ada otot-otot di sekitar sendi yang dia melindungi sendi tersebut. Jadi kalau kita nggak pernah latihan atau kita tidak pernah melakukan strengthening exercise atau latihan kekuatan otot, maka otot di sekitar sendi itu akan lemah, maka sendi itu akan bekerja lebih berat. Maka sendi itu akan terjadi kerusakan lebih cepat gitu. Nah, kalau tadi bicara tendon itu adalah bagian dari otot yang melekat atau menempel di tulang di sekitar sendi itu tadi. Tapi kalau kita berlebihan atau kita olahraganya berlebihan atau mungkin kita ada salah gerak terus kemudian tendon kita cedera, ya kalau tidak diperbaiki dengan baik maka sendinya akan bisa cedera juga gitu loh. Jadi kita memang benar-benar harus melakukan hal tadi ya. Exercise itu nggak cuma kardio. Kardio itu untuk melatih kebugaran jantung kita, tapi strengthening exercise atau latihan kekuatan otot itu untuk menjaga kekuatan otot supaya sendinya bekerja lebih ringan dan tulangnya menjadi lebih kuat atau tidak mudah terjadi resiko osteoporosis tadi. Ada satu hal lagi adalah stretching atau peregangan, di mana itu menjaga elastisitas dari ototnya. Jadi kalau ototnya elastis, ototnya kuat, maka sendi itu akan bekerja lebih ringan dan kesehatan sendi akan menjadi lebih terjaga. It's actually relate banget sama yang disampaikan tadi di 4 pilar body investment gitu ya. Karena ternyata pas ngobrol sama fisioterapisnya, disampaikan katanya itu tuh karena aku tuh kurang tidur. Ini baik lagi ya, saatnya tidur ya. Udah kurang tidur, besokannya aku tuh nggak ngomong sama PT-ku kalau aku kurang tidur. Jadi dipaksakan untuk angkat yang bebannya terlalu berat. Sehingga akhirnya tendonnya jadi kena. Jadi memang benar 4 pilar itu harus seimbang gitu ya dok ya? Ya, terbukti kan. Bener-bener. Kata-kata saya terbukti. Iya benar lagi. Ada buktinya ya. Iya. Kurang tidur bikin ototnya itu tidak kembali sempurna gitu. Sehingga bangun tidur, meskipun bangun tidur biasanya fresh, ini ototnya kaku. Terus kemudian ditambah dengan pada saat kita weight training, kita nggak listen to our body atau kita tidak know our body, terus kemudian weight training bebannya lebih berat, terus jadinya akhirnya cedera gitu. Atau mungkin juga ditambah dengan suplementasinya yang kurang, pola makan yang kurang dan segala macamnya bisa saja terjadi kan. Gitu. Benar. Hampir aja tadi saya kalau misalnya emang kata-kata beda sama fisioterapis, mau saya ganti fisioterapisnya, ya kan, daripada nanti bermasalah panjang ya kan. Nah kalau misalnya ada beberapa juga teman-teman saya itu tuh katanya sendinya suka bunyi lah atau nggak suka ngilu gitu kan pada saat berolahraga gitu. Itu tuh berarti tanda-tanda ada bahaya di persendiannya atau seperti apa sih? Ya tentu saja kita harus waspadain ya gitu. Harusnya kan in normal condition, di kondisi yang normal itu tidak ada bunyi-bunyi gitu. Tapi kalau misalnya ada bunyi-bunyi, pasti kita harus cari tahu ini penyebabnya apa. Apakah karena ototnya kaku sehingga jadi bunyi-bunyi, atau karena tadi osteoarthritis tadi sudah terjadi pengapuran tulang, pengapuran sendi sehingga tadi jadi akhirnya bunyi-bunyi di sendinya gitu. Jadi kita harus identifikasi terlebih dahulu sih apa penyebabnya gitu. Jangan-jangan pelumasnya kurang dok, ya kan? Bisa jadi tuh tiba-tiba retak-retak gitu kan bunyi. Betul sekali. Nah pelumas itu banyak ya masyarakat yang bilang wah ini sendinya cedera atau sendinya rusak karena pelumasnya kurang atau pelumasnya sudah tidak menghasilkan lagi. Ya, istilah itu sebenarnya boleh dibilang secara ilustrasi benar sih gitu. Karena tadi pentingnya tulang rawan itu penting sebagai penghasil cairan sendi. Jadi kalau tulang rawannya udah tipis, maka cairan sendinya yang diproduksi akan berkurang. Sehingga akan terjadi tadi pelumasnya kurang sehingga bunyi-bunyi lah. Kurang lebih ilustrasi paling gampangnya seperti itu. Tapi yang menarik, tulang rawan itu dia tuh berfungsi seperti spons gitu. Pada saat dibebanin, pada saat kita olahraga, kita lakukan latihan, dia akan mengeluarkan cairan sendi. Dia akan memeras cairan sendi, melumasi sendi, tapi pada saat kita istirahat, dia akan menyerap cairan sendi. Jadi pentingnya exercise di situ adalah ya cairan sendinya terbentuk, terus kemudian diserap lagi sehingga tulang rawannya akan terjaga kesehatannya atau ketebalannya atau fungsinya itu akan terjaga gitu. Jadi penting banget untuk kita tetap exercise, kita melakukan olahraga,
Kita justru jangan mager aja supaya tulang rawannya menjadi berfungsi dengan baik. Nah masalah magernya itu nggak cuma di kita malas gerak berolahraga aja dok. Kadang-kadang kita juga suka mager buat memperdulikan kesehatan kita sendiri. Kayak tadi misalnya ketika lagi kayak bunyi-bunyi mulu misalnya persendiannya gitu. Itu kan kita suka mager juga buat mengatasinya ya. Kalau misalnya ini just in case kita tidak peduli sama permasalahan di persendian misalnya. Apa kemungkinan terburuk yang terjadi tuh dok? Nggak peduli sama tubuhnya, nggak peduli sama sinyal-sinyal tubuhnya, ya sama aja kita nggak peduli sama aset kita nggak peduli sama investasi kita gitu. Yang terjadi adalah tubuh kita akan menjadi bermasalah, mungkin timbul cedera atau masalah kesehatan yang mengakibatkan kita keterbatasan gerak, kita nyeri kalau bergerak, atau mungkin ya sakit, atau mungkin kita quality of life-nya yang paling ujungnya itu adalah kualitas hidupnya jadi turun. Karena yang terjadi adalah seperti lingkaran setan kan. Kalau misalnya kita sakit untuk bergerak, orang tuh lebih malas bergerak. Terus karena malas bergerak, akhirnya sendinya makin kaku, ototnya makin kaku, ototnya makin lemah, makin tambah lagi sendi itu akan terjadi kerusakan yang lebih berat lagi gitu. Jadi kita harus potong itu lingkaran setan itu. Jadi ketika kita ada rasa nggak nyaman, ya justru kita harus gerakin, kita stretching, kita latih, kita latihan kekuatan otot. Tadi jaga tidurnya yang baik, suplementasi yang baik, terus kemudian exercise yang baik. Tadi exercise-nya jangan cardio doang, tapi strengthening juga, fleksibilitas juga atau mobilitas juga gitu. Jadi kita harus potong. Dok, kalau misalnya nih, ini pertanyaan aku doang nih ya. Kalau misalnya kita bermasalah persendian, bisa ngaruh ke tulang nggak sih dok? Bisa. Oh, berarti mereka memang saling bantu-membantu ya? Bisa, itu tubuh kita itu satu koneksi yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu satu kesatuan gitu ya. Jadi kalau awalnya kita lower back pain, lama-lama jadi upper back pain, atau awalnya kita punya masalah sama hamstring jadi kita lower back pain, itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ketika kita punya masalah sama sendi, ya kita harus atasin, terus jangan sampai itu terjadi bisa berakibat pada cedera-cedera yang lain atau masalah kesehatan yang lain gitu. Oke. Kita ngomongin masalah tulang dok. Tadi juga seperti mention gitu ya tentang OA atau osteoarthritis. Kalau tulang osteoporosis, kalau sendi osteoarthritis ya. Osteoarthritis. Ya. Nah pertanyaan aku, ini bukannya biasanya kenanya ke orang tua ya? Maksudnya, sorry orang tua, bukan mengesampingkan para orang tua. Tapi kalau misalnya generasi kayak aku dan teman-temanku misalnya, kita bisa kena si osteoarthritis ini nggak sih? Bisa saja terjadi sih. Bisa saja terjadi. Di usia muda? Osteoarthritis itu bisa saja terjadi pada usia muda. Paling banyak terjadi pada usia muda adalah ketika dia cedera pada saat olahraga atau pada saat salah gerak dan segala macam, dia tidak melakukan proses recovery dengan baik, tidak melakukan proses rehabilitasi dengan baik. Jadi ketika cedera penanganannya salah, diurut lah atau apapun lah dan segala macam, tapi kita nggak mengembalikan otot-otot yang ada di sekitar sendi yang cedera. Misalnya cedera lutut ya. Cedera lutut mungkin karena salah gerak main basket, atau karena salah gerak main bola, atau mungkin karena kecelakaan, salah kepleset dan segala macam ya. Kalau kita tidak melakukan rehabilitasi yang baik di lutut kita, otot-ototnya jadi lebih mengecil dan segala macamnya, bengkaknya berjalan cukup lama, cederanya cukup lama, makanya ototnya akan mengecil dan sendi itu akan menjadi lebih kaku dan sendi itu akan jadi lebih lemah gitu. Jadi akan terjadi risiko osteoarthritis di saat usia muda gitu. Oke. Kalau misalnya udah ada perasaan kayaknya I think gue punya masalah nih di persendian gue gitu ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kemudian kita bisa, ya let's say misalnya minum obat atau exercise atau minum suplemen misalnya, atau harus langsung pergi ke dokter? Yang pertama, 4 pilar hidup sehat tadi itu. Itu dulu nih, itu yang harus dilakukan. Kita harus review tentang 4 pilar hidup sehat tadi. Yang pertama, apakah kita melakukan olahraga dengan baik atau tidak, ya kan? Kita melakukan peregangan dengan baik, kita melakukan olahraga yang teratur atau tidak. Terus kemudian yang kedua, apakah pola istirahat kita cukup atau tidak, ya kan? Bisa saja tadi terjadi karena kita kurang tidur sehingga otot kita kaku, otot kita nggak nyaman dan segala macam bisa saja terjadi. Terus kemudian yang ketiga ya pola makan atau pola nutrisi kita seimbang, mencukupi zat-zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita, atau yang keempat tadi kita kurang suplementasi atau tidak gitu ya. Kalau kita bicara tentang sendi, itu ada suplementasi yang
fungsinya untuk menjaga kesehatan sendi seperti glukosamin, kondroitin gitu ya. Terus kemudian kalsium itu juga menjaga kesehatan tulang. Terus kemudian tadi vitamin D. Banyak sekarang atlet-atlet atau mungkin pasien-pasien saya, runners, pelari itu banyak sekali mengalami cedera bone stress atau cedera sendi itu setelah saya cek vitamin D-nya rendah gitu. Jadi vitamin D itu tidak hanya untuk imunitas atau daya tahan tubuh aja, tapi ternyata dia juga untuk menjaga kesehatan sendi juga, untuk menjaga kesehatan otot juga, dan tadi fungsinya adalah untuk membantu penyerapan kalsium tadi gitu. Jadi suplementasi penting. Terus kemudian ketika kita punya bermasalah ya kita harus melakukan recovery atau pemulihan atau rehabilitasi dengan tepat. Jangan males, justru karena kita punya masalah, jangan kita terus jangan duduk, terus akhirnya terjadi lingkaran setan tadi sih. Iya. Gitu. Jangan malah didiemin gitu aja, justru Betul. harus do something with it. Betul. Oke. Berarti untuk orang-orang yang berolahraga kayak aku tuh sebenarnya butuh suplemen sendi dong ya? Pastinya. Kan termasuk 4 pilar hidup sehat ya. Iya sih, bener juga sih. Karena nggak kepikiran selama ini kan aku mikirnya cuman ya udah vitamin gitu ya. Suplemen tuh tentang itu aja. Tapi ternyata tuh ada suplemen lain-lainnya. Salah satunya ya untuk sendi ini. Iya. Oh, I just know that. Oke. Saya mau tahu juga lebih lanjut persoalan dari persendian nih dok. Apakah betul sendi ini juga bisa quote unquote menua walaupun umur kita itu masih terbilang muda? Mungkin gak sih? Ya mungkin tadi ya, ketika terjadi proses sama seperti tulang sendi ya, tubuh kita itu dengan proses menua akan terjadi kerusakan, tapi juga terjadi proses perbaikan gitu. Kalau proses kerusakannya lebih banyak dibandingkan proses perbaikannya, maka yang terjadi adalah kerusakan sendi atau tadi osteoporosis tadi, pengeroposan tulang gitu. Jadi memang kita harus menjaga pembentukannya dibandingkan kerusakannya jadi lebih banyak gitu. Ya tadi dengan 4 pilar hidup sehat, kita menjaga dengan suplementasi, kita dengan olahraga dan menjaga pola makan kita itu akan menjaga kerusakannya itu menjadi lebih berat gitu. Emang lebih baik tuh mencegah daripada mengobati ya. Betul Sedia sekali. payung sebelum hujan deh, udah paling bener tuh. Betul. Oke, berarti kunciannya memang kalau kita nanya gimana caranya supaya menjaga kesehatan sendi gitu ya dari muda supaya tetap fleksibel sampai tua, salah satunya bisa ngapain tuh dok? Pertama tadi bergerak ya. Gerak, oke. Saya nggak akan lepas dari 4 pilar hidup sehat sih sebenarnya. Oke. Pola hidup sehat ya. Yang pertama bergerak. Dengan kita bergerak, otot kita menjadi lebih kuat, sendi kita menjadi lebih fleksibel, mobilitas kita menjadi lebih baik. Jadi artinya sendi kita menjadi lebih terjaga. Tadi pembebanan yang dilakukan pada saat kita melakukan olahraga itu akan menambah kepadatan tulang dan menjaga kesehatan sendi. Yang kedua, kita menjaga pola makan kita. Pola makan kita harus gizi yang seimbang. Kita harus makan makanan yang mengandung vitamin D, mengandung kalsium, mengandung yang berfungsi untuk kesehatan sendi dan tulang kita. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Kalau kita istirahat kurang cukup, maka otot kita menjadi lebih kaku, proses metabolisme dalam tubuh kita nggak berjalan dengan baik, itu akan mempengaruhi aktivitas fisik kita. Yang keempat adalah suplementasi. Jadi suplementasi itu sangat penting, kita bisa mengkonsumsi kondroitin, glukosamin kondroitin, terus kemudian tadi vitamin D, itu kalsium, itu untuk menjaga kesehatan tulang dan kesehatan sendi. Nah dok, ini kalau misalnya ada seorang yang udah mulai ngerasain nyeri sendi misalnya gitu ya, apa yang harus pertama kali mereka lakukan? Apakah misalnya stretching, minum obat, atau minum suplemen, atau harus pergi ke dokter? Oke, yang pertama kali ketika ada nyeri, tentu saja kita harus merespon nyeri itu. Kita mengistirahatkan, terus kemudian tapi jangan istirahat terus malah tiduran doang, mager dan segala macam kan. Jadi ototnya menjadi lebih kaku. Yang kita lakukan adalah ya kita memanage nyerinya tersebut. Kita bisa dengan kompres dingin, kita melakukan peregangan-peregangan ringan. Dengan dilakukan peregangan-peregangan ringan mungkin tadi rasa nyerinya itu akan berkurang gitu. Atau kita tadi kalau suplementasi untuk menjaga kesehatan sendi tadi kan ada glukosamin sama kondroitin. Tapi ada beberapa suplementasi yang mengandung glukosamin, kondroitin dan beberapa zat pereda nyeri seperti MSM, metil sulfonilmetan. Itu manfaatnya selain untuk menjaga kesehatan sendi juga untuk mengurangi nyeri gitu. Tapi itu dikonsumsi ketika ada timbul nyeri. Tapi ketika misalnya tidak ada timbul nyeri, kita hanya menjaga kesehatan sendi saja, kita cukup mengkonsumsi suplemen seperti glukosamin dan kondroitin. Oh, itu kalau ada nyeri doang tuh ya. Jadi kalau nyeri udah selesai, ya udah tinggal get yang glukosamin sama kondroitin aja. Iya.
Jadi mungkin bisa dibilang kalau kesimpulannya sendiri dari yang disampaikan oleh dokter tadi adalah suplemen sendi yang bagus memang harus ada kandungan dari glukosamin dan juga chondroitin. Nah, sedangkan kalau misalnya ada nyeri sendi gitu ya bagusnya sih harus ada glukosamin, chondroitin, sama MSM. Ada yang bilang katanya suplemen diminumnya nanti aja dok, kalau misalnya memang sudah membutuhkan, alias di usia-usia yang sudah lanjut. Sebenarnya kalau yang benar itu suplemen bisa dikonsumsi dari umur berapa sih dok? Kalau umur 30-an let's say gitu ya, itu udah boleh starting belum? Oke. Masalahnya adalah ketika sendi kita bermasalah, kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak tahu tadi, tulang rawan kita tuh tidak ada sistem sarafnya di situ. Jadi ketika tulang rawannya sudah menipis, sudah berkurang fungsinya, kadang-kadang kita tidak tahu. Kita akan tahu ketika tulang rawannya itu udah rusak atau udah terjadi penipisan, sehingga terjadi osteoartritis, terus timbul nyeri, tinggal masalah dan segala macamnya. Begitu juga dengan tulang tadi kan, puncak massa tulang kita nggak tahu nih puncak massa tulang kita ini. Kalau rekening kita bisa cek rekening kita berapa, meningkat nggak, berkurang nggak dan segala macam. Puncak massa tulang itu kita nggak bisa tahu kecuali kita melakukan pemeriksaan BMD, bone mineral density ya. BMD kita tahu, terus kemudian ya usia kita berapa nih? Kalau usia kita udah di atas 30 tahun, ya yang terjadi adalah kita cuma bisa menjaga kepadatan tulang itu supaya tidak berkurang dengan cepat gitu. Jadi itulah yang harus kita lakukan gitu. Berarti ini bisa aku tarik kesimpulan nih kalau misalnya aku dari tadi mendengarkan penjelasan dari dokter gitu ya, berarti suplemen sendi yang bagus itu memang harus ada komposisi antara glukosamin gitu ya. Dan juga chondroitin, dan ketika nyeri sendi yang bagus itu harus ada glukosamin, chondroitin, sama MSM-nya. Kalau lebih seperti itu ya, dok ya? Betul. Oke. Ini kayaknya kalau tadi kita udah ngomongin tentang teori-teori doang, kayaknya saatnya kita untuk praktek, dok. Ini seandainya ada di antara teman-teman saat ini lagi ada di rumah gitu ya, atau mungkin lagi santai, kita pengen tahu sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita lakukan supaya kita tetap ada exercising gitu ya, meskipun kita sedang dalam kondisi yang quote-unquote sibuk misalnya. Betul. Ada nggak sih gerakan-gerakan gitu, dok? Ada dong, pasti. Di kursi atau Sambil duduk aja. Sambil duduk. Gitu, betul. Betul dok, tapi seperti yang kita lihat ya bahwa kursi ini agak sedikit oglek ya. Kita akan mengganti kursi kita, jadi kita akan mengganti terlebih dahulu dan kita akan kembali saat ini. Oke, dok, sudah siap sepertinya. Aku juga siap, nggak siap harus siap sih. Mau ngapain? Kita mau melakukan gerakan stretching, ini yang simpel yang bisa dilakukan dimanapun sebenarnya ya. Mau di kantor bisa, di rumah juga bisa ya dok? Oke. Saya tunjukin stretching yang bermanfaat buat mencegah cedera atau stretching yang biasanya jadi solusi ketika kita punya problem gitu ya. Misalnya paling sering adalah lower back pain. Iya. Lower back pain. Orang sering kerja di depan komputer terus kemudian sering lower back pain. Nah, lower back pain itu 80% kasus lower back pain itu karena otot paha belakangnya yang kaku. Karena kita terlalu banyak duduk, otot paha belakang atau hamstringnya tight, sehingga tubuh kita tadi kan koneksi ya antara otot glutesnya, otot bokongnya sama lower back pain itu nyambung sehingga dia akan jadi kaku gitu. Nah, salah satu treatmentnya atau salah satu solusinya adalah kita harus rajin stretching untuk paha belakangnya. Caranya adalah kita duduk gitu, duduk agak di depan, terus kemudian kita bikin kaki kita 90 derajat, kita buka selebar bahu, terus kemudian kita lurusin kakinya. Terus kemudian posisi kaki kita pointing ke atas, badan kita tegak, kita cukup condongkan badan kita ke depan. Ya, kita akan berasa stretch di otot paha belakangnya. Ya. Kerasa banget lagi dok. Oke, tetap nafas biasa ya, jangan tahan nafas kalau pada saat stretching. Oke, bisa tahan 10 sampai 15 detik. Oke, sekarang kita ganti dengan yang sisi sebelah kanan, lurusin kaki kanannya, lurus, lututnya lurus, kakinya pointing ke atas, badannya tegak, terus kemudian kita condongin ke depan. Ya, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Oke. Thank you dok. Oke, nah sekarang tadi itu untuk paha belakang. Sekarang kita untuk otot panggul atau otot bokong. Ya, caranya adalah kita angkat kakinya seperti ini, 90 derajat. Kita tahan tangannya di sisi lutut sini dan di tangan, badannya tegak, terus kemudian kita condongin ke depan. Ya, kita akan berasa stretch di otot glutes atau otot bokongnya. Oh, tapi enak sih. Ya, enak banget rasanya. Oke, sekarang kita gantian. Sisi sebelah sini, terus kemudian kita condongin ke depan. Nice. Oke. Ya, ini salah satu contoh
stretching yang menurut saya sangat bermanfaat banget ya. Ketika kita memang harus duduk dan segala macam, kita nggak sempat berdiri dan segala macam, ya kita melakukan peregangan ini. Terus kemudian yang kedua yang paling sering adalah sakit bahu atau sakit leher ya, karena kita depan komputer, terus kemudian mungkin itu berkaitan sama posture related problem dengan tinggi komputernya tidak ergonomis lah dan segala macam, kita sering sakit leher ya kan. Nah, kita memang harus sering lakukan stretching gitu ya. Cuman stretching yang benar yang sampai berasa tuh gimana sih? Kan orang seringnya kadang-kadang stretching asal stretching ya. Supaya lebih berasa, tangan kita itu seperti di belakang gini, ya. Terus kemudian kita stretch. Nah, stretchnya itu bukan ke samping tapi diagonal ke sana. Oh. Ya, kita akan berasa banget di otot upper trap-nya sini. Oke. Gantian. Kita melakukan stretch di sini. Oke. Terus kemudian salah satu stretching, ini namanya dynamic stretching, supaya kita tidak terkena frozen shoulder. Kamu pernah cedera bahu kan? Banget. Itu adalah kita melakukan gerakan range of motion bahu ya. Tapi bukan chicken dance yang cuman gitu. Tapi objektifnya adalah kita bikin lingkaran sebesar-besarnya dengan elbow kita atau siku kita. Jadi ke depan 1, 2, 3, 4, 5, terus sebaliknya ke belakang gitu. Jadi ketika kita melakukan gerakan ini, otot belikat kita atau tulang belikat kita itu bergerak, dia membuka, menutup. Jadi otot-otot upper back-nya itu bekerja dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi cedera lower back, cedera atau punya problem sama bahu ataupun leher, itu bisa dengan melakukan stretching seperti itu. Dalam satu hari, dok, berapa kali kita bisa melakukan stretching kayak gini? Kalau tadi kardio 30 menit 5 kali dalam seminggu. Yeah. Kalau strengthening exercise itu cukup 2-3 kali seminggu melakukan strengthening exercise. Tapi kalau melakukan stretching itu setiap saat, setiap waktu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita ngerasa pegel atau ngerasa nggak enak dikit, boleh tuh ya? Boleh. Justru kita jangan sampai duduk di depan komputer berjam-jam gitu. Tiap 1 jam atau 2 jam kita pasang alarm, bunyi, terus kita berdiri, kita melakukan stretching itu bagus banget untuk mencegah terjadinya cedera. Berarti sering mungkin juga nggak apa-apa dong? Betul. Nah, biasanya kan kita gitu ya, kalau urusan makan kita nggak pernah ngitung. Olahraga tuh selalu ngitungan. Kali ini nggak usah dihitung. Udah, kalau mau gerak aja. Gerak aja. Exercise simple tadi. Iya. Itu kayaknya nggak nyampe 5 menit deh. Nggak nyampe. Tapi it works. Manfaatnya bagus banget. Dok, tapi ini buat teman-teman yang nggak punya waktu buat ke gym gitu ya. Untuk strengthening gitu tuh kita bisa nggak sih? Oke, tadi kan stretching ya. Kita sekarang strengthening, latih kekuatan otot. Yeah. Nah, biasanya yang paling sering itu adalah osteoarthritis lutut. Osteoarthritis lutut atau pengapuran sendi lutut itu penyebabnya salah satunya adalah paha depan kita tuh lemah. Jadi kita mau melatih paha depan yang supaya lebih kuat seperti apa. Kebanyakan orang kan squat gitu, harus ke gym. Terus apa? Lunges atau mungkin pakai mesin leg extension atau leg curl atau leg press. Cobain deh. Kita lakuin hal yang simpel, kita sambil pegangan kursi di belakang sini. Kita ngelakuin tetap tadi 90 derajat terus kita angkat. Kita angkatnya nggak usah tinggi-tinggi gitu. Tapi ikutin irama saya ya. Oke, kita lakuin 10 repetisi kanan dan kiri. Ya, siap? Yap. Mulai. 1, 2, 3. Udah panas belum? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang yang kiri ya. Oh, masih ada kiri ternyata. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya kamu masih terlalu ringan ya. Kalau mau lebih berat, kakinya lurus gini, angkat gini. 1, 2, 3, 4, 5,
6, kita 8 repetisi aja. 7, 8. Ganti satunya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau mau combine latihan paha depan, paha samping, paha luar, depan, buka, tutup, turun. Depan, buka, tutup, turun. Jadi nggak harus pergi ke gym, tapi kita bisa melakukan latihan simple tapi targeted. Oke, kita melatih otot paha depan, paha luar, paha dalam, itu bisa. Jadi nggak ada alasan buat misalnya nggak olahraga, nggak ada waktu buat ke gym apa segala, sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa aja. Oh. Ada lagi, Dok? Udah. Oh, udah. Ya. Jujur ini definisi pedes. Ini rasanya nih ya, paha atas lo nih, depan nih. Panas. Kayak ya. leg day kan? Leg day bener? Iya bener, kayak leg day. Iya. Ini tuh kira-kira besok pagi bakal bisa bangun dari tempat tidur nggak ya? Sorry banget nih. Karena buat kita cowok-cowok kadang-kadang paling benci banget kalau udah harus leg day. Dan kali ini kena sih. Iya, gitu. Mendadak setelah dilakukan aku jadi seger banget sekarang. Iya. Kita mau langsung ngobrol lagi, boleh kali ya, Dok? Boleh. Oke, kita mau ganti kursi dulu. Jadi jangan kemana-mana. Dok, kalau tadi kita bahas tentang masalah persendian. Oke. Nah, sekarang kita mau beralih ke masalah tulang. Karena aku tuh penasaran banget seberapa penting kita harus ngejaga kesehatan tulang kita sebenarnya. Penting banget, karena tulang itu penyusun struktur tubuh kita. Ya, kalau tulang kita tadi lemah atau risiko kropos, ya pasti akan mudah terjadinya patah atau fracture. Kalau kita bicara tentang masalah kesehatan pada tulang adalah osteoporosis, di mana kepadatan tulangnya tuh rendah gitu. Tetapi kita ada osteopenia di mana kepadatan tulangnya di bawah dari normal, sehingga risiko terjadinya osteoporosis di kemudian hari juga pasti tinggi dibandingkan orang yang punya kepadatan tulang normal gitu. Tapi kelihatan nggak sih tanda-tandanya gitu kalau misalnya kita memang bermasalah dengan tulang kita? Itu dia. Kalau kita bicara tentang osteoporosis itu adalah silent disease di mana akan muncul atau akan bermasalah ketika tulang itu sudah patah gitu. Jadi yang seharusnya mungkin kita jatuh, kita napak pergelangan tangan kita, harusnya orang lain yang kepadatan tulangnya bagus tidak retak, kita retak, misalnya seperti itu. Atau mungkin kita lari maraton atau 10K atau half marathon yang mungkin orang yang punya kepadatan tulang bagus dia nggak ada masalah, tapi ini terjadi stress fracture atau retak rambut lah ya, ibaratnya kepadatan tulangnya itu menjadi retak tadi atau fracture atau patah tulang tadi gitu. Oh kalau gitu sih berarti nggak usah dipakai aja sekalian, Dok. Misalnya kayak beruntunglah orang-orang yang duduk lama, orang-orang kantoran, karena kan tulangnya nggak dipakai, jadi santai, nggak juga. Nah itu tadi, kalau tanpa ada pembebanan juga, itu maka tulang kita akan tidak memadat. Tubuh kita tuh butuh pembebanan, kita hidup butuh beban. Begitu juga tulang kita butuh dilatih, butuh di-exercise supaya ada pembebanan dalam tulang kita tersebut, sehingga tulang kita menjadi lebih padat. Sama seperti anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya kalau kita punya anak-anak supaya remaja, supaya puncak masa tulangnya maksimal, itu harus disarankan olahraga yang melibatkan high impact, loncat-loncat, lari yang supaya kepadatan tulangnya menjadi lebih maksimal. Justru dengan duduk doang orang-orang kantoran itu sedentary lifestyle gitu sebenarnya justru nggak baik ya? Nggak baik. Pasti akan timbul masalah gitu. Ada istilah yang namanya sitting disease gitu ya. Jadi masalah kesehatan yang timbul akibat kita terlalu banyak duduk. Itu bisa problem sendi, bisa problem tulang, bisa problem penyakit tidak menular tadi gitu. Wah tuh silakan didengarkan baik-baik ya guys. Karena seringkali kita sebagai generasi yang berada di belakang meja gitu ya, kita tuh suka lupa bahwa bergerak itu sepenting itu. Betul. Kita mengabaikan itu semuanya. Dok, ini juga sempat ada mitos yang bilang dari zaman orang tua kita lah ya, let's say, selalu mengatakan bahwa makanya banyak minum susu supaya kalsiumnya terpenuhi biar tulangnya bagus gitu. Itu tuh bener gak sih? Emang kalau misalnya ngomongin kalsium dapetnya dari susu doang gitu? Ya, sumber kalsium memang tidak hanya dari susu ya. Kita bisa dari makanan kita sehari-hari juga bisa. Kita makan ikan, terus kemudian ada brokoli dan segala macam itu mengandung kalsium yang cukup tinggi gitu. Tetapi sumber kalsium tidak hanya dari susu, tapi bisa dari suplemen-suplemen yang lain juga gitu. Berarti banyak sumbernya, nggak cuma dari susu doang? Perlu diperhatikan ketika seseorang itu minum susu, mereka yang punya
masalah lactose intolerance. Jadi Iya. ketika minum susu terus kemudian punya masalah sama pencernaan ya. Ketika orang tersebut ya memang harus mengganti sumber kalsiumnya atau suplementasi kalsiumnya dengan suplemen-suplemen yang lain gitu. Tapi seberapa penting sebenarnya kalsium buat tulang kita? Oh, sangat penting sekali. Penting banget. Penting banget. Karena tadi kalau kita masih remaja, supaya tabungan kalsiumnya tinggi sehingga kepadatan tulangnya mencapai puncaknya, kalau kita udah usia di atas 30 tahun, yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah supaya kepadatan tulang kita nggak hilang dengan cepat. Gitu kan. Tapi berarti untuk dapetin kalsium itu cukup dari makanan kita sehari-hari dengan kita makan sehat aja, atau sebenarnya memang butuh tambahan suplemen lainnya? Ya tadi, kata kuncinya adalah body investment itu adalah Empat 4 pilar. hidup Oke. sehat. Gitu. Dari makanan, sehat kita setiap hari, kita harus bergerak, kita melatih latihan tadi, latihan kardio, latihan kekuatan otot, latihan fleksibilitas, terus kemudian istirahat yang cukup dan juga suplementasi yang baik. Kalau kita bicara tulang ya kita harus mengkonsumsi suplemen yang mengandung kalsium, mengandung vitamin D ya. Kalau kalsium tadi adalah untuk kepadatan tulang, vitamin D adalah untuk mempercepat penyerapan kalsium tadi dibutuhkan vitamin D. Terus kemudian ada boron juga yang memaksimalkan dari fungsi kalsium itu dalam tubuh gitu. I see. Oke, berarti sekarang kalau kita bisa recap sedikit nih, Dok, yang perlu dilakukan supaya menjaga tulang kita supaya kuat, kemudian juga nggak mudah rapuh, itu adalah dengan si 4 pilar tadi, alias body investment gitu ya. Yeah. Dari olahraga teratur, mau itu jalan, mau lari, mau main tenis, itu boleh gitu ya. Nutrisi seimbang, kemudian tidur 6-8 jam, dan suplemen yang seimbang. Udah, dan itu empat-empatnya harus dilakukan secara bersamaan, alias seimbang. Betul. Nggak bisa lebih satu. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh ditawar juga. Oke. Dan gimana cara milih suplemen untuk tulang yang sehat itu? Salah satunya tadi harus ada Kalsium, kalsiumnya. vitamin D, dan boron. Itu dia. Ya. Tiga-tiga harus ada. Ya. Harus seimbang juga. Kuncinya harus seimbang. Jadi hari ini kita ngomongin tentang masalah keseimbangan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang di zaman sekarang nih, banyak juga orang-orang yang memang diharuskan duduk lama gitu kan. Kemudian jarang bergerak, jarang olahraga. Itu tuh bisa menimbulkan tulang kita cepat rusak gitu nggak sih, alias osteoporosis? Oke, kalau duduk lama, kurang aktivitas fisik, sehingga ototnya menjadi lebih kaku, ototnya menjadi lemah, terus kepadatan tulangnya jadi berkurang, maka risiko osteoporosisnya pasti ada. Ya. Karena sedentary lifestyle atau gaya hidup kurang gerak itu menjadi faktor risiko terjadinya osteoporosis di kemudian hari. Gitu. Tetapi memang prosesnya lama ya gitu. Makanya penting yang 4 pilar hidup sehat tadi gitu. Tapi sebenarnya dari duduk itu sendiri itu bisa berpengaruh terhadap berbagai macam masalah kesehatan yang kita muncul kan. Seperti tadi lower back pain, jadi bisa masalah otot, bisa masalah sendi juga, bisa masalah tulang belakang juga. Tulang belakang kita menjadi lebih menjadi mungkin melengkung, kita terlalu lordosis, kita lebih bungkuk, terus kemudian tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat kita kurang banyak duduk itu bisa juga akibat bisa menyebabkan penyakit tidak menular ya, seperti diabetes, penyakit jantung, itu juga bisa. Oke. Gitu. Dok, tadi kan kita bahas tentang masalah persendian dan juga tulang. Kalau misalnya kita mau mengkonsumsi suplemennya, itu boleh dibarengin nggak sih? Boleh, Boleh. boleh. For make it simple. Karena kadang-kadang Ya kita karena masing-masing suplemen mempunyai tujuannya masing-masing, mempunyai targetnya masing-masing kan, gitu. Tadi kalau kita bicara suplemen untuk kesehatan sendi, tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan sendi, menjaga tulang rawan sendi, menjaga tadi sistem pelumas dari sendi itu bekerja dengan baik. Kalau kita bicara tentang kesehatan tulang ya menjaga kepadatan tulang untuk kalsiumnya supaya nggak terjadi kehilangan massa tulang dengan cepat. Terus kemudian ya vitamin D untuk menjaga kalsium itu bisa diserap tulang dengan baik, dan ya misalnya ada zat lain seperti boron untuk memaksimalkan fungsi dari kalsium. Tujuannya berbeda-beda, targetnya berbeda-beda, jadi bisa dikonsumsi berbarengan. Oke. Untuk orang yang doyan olahraga, karena kan di zaman sekarang sebenarnya sebagian orang juga udah ada yang melek olahraga gitu ya. Untuk orang yang rajin olahraga nih, Dok, ada nggak sih tips untuk kita-kita gitu ya, supaya yang suka olahraga ini tuh punya tulang yang kuat dan juga sendinya juga bisa sehat? Iya, kalau kita sudah rajin olahraga, tentu saja yang pertama jangan lupakan 3 pilar yang lain.
Tetap baliknya ke Tetap dong, 4 pilar. tetap body investment. Karena kan investasinya nggak cuma olahraga doang, tapi nutrisi juga, istirahat juga, suplementasi juga. Jadi tidak melupakan 3 pilar yang lain. Terus kemudian kita harus melakukan olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak perlu atau kita jangan sampai olahraga gara-gara FOMO. Oh, lagi FOMO lari nih, kita ikutan lari. Lagi FOMO padel, kita ikutan padel gitu ya. Atau FOMO tenis, badminton dan segala macam. Kita cuma ikut-ikutan aja. Tapi kita berolahraga melebihi dari kapasitas kita akan meningkatkan risiko cedera tadi gitu. Dan ketika cedera tidak ditangani dengan baik akan meningkatkan risiko kerusakan sendi tadi gitu. Jadi ya kita harus berolahraga tuh tujuannya untuk supaya kita hidup sehat, kita menjadi lebih fit, lebih bugar, dan disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Jangan olahraga hanya untuk status gitu ya. Sekarang lagi model itu Strava challenge dan segala macam, buka kulkas Indomart dan itu lagi model karena hanya orang untuk itu aja. Tapi yang terjadi adalah ya mereka olahraga hanya untuk FOMO atau untuk tadi ya untuk konten gitu. Tapi kita olahraga itu adalah untuk investasi tubuh kita, body investment tadi gitu. Jadi kalau misalnya mau FOMO pun, let's say misalnya mau olahraga gitu, boleh pamer, asal pamer dari pencapaian kita sendiri. Betul. Jangan cuma pamer karena megang raket doang, atau enggak Strava tapi pakai joki gitu ibaratnya. Betul lah, itu joki Strava hanya ada di Indonesia ya. Yang penting gaya dan konten dong, Betul. ya kan? Oke, ini menarik nih. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang saat ini doyan olahraga, boleh disampaikan dok, suplemen apa aja yang sebenarnya dibutuhkan oleh para exercise lovers di luar sana, Cila? Oke, ya suplemennya tadi ya, karena kalau kita berolahraga supaya kita tidak mudah cedera dan manfaat dari olahraganya itu bisa maksimal, kita harus menjaga kekuatan tulang kita dan kesehatan sendi kita kan gitu. Tadi kalau kekuatan tulang, untuk menjaga kesehatan tulang itu kalsium, vitamin D dan boron kan. Terus kemudian kalau untuk menjaga kesehatan sendi, tadi ada kondroitin atau glukosamin dan kondroitin gitu. Oke. Nih berarti buat teman-teman semuanya yang saat ini merasa kayak, oh gue suka banget olahraga dan gue butuh suplemen untuk ngejaga. Karena balik lagi ya, ini tuh bukan, kalau ngomongin tentang suplemen itu bukan obat yang lu minum sekarang, nanti malam atau besokannya lu ngerasa lu sehat banget apa segala. Enggak juga, karena ini adalah bentuk dari body investment, jadi jangka panjang ya dok ya. Iya, kalau aku bisa ngambil kesimpulan sih, intinya lu cari yang ada kalsiumnya, yang ada boronnya, yang ada vitamin D-nya. Dan akan lebih menyenangkan lagi kalau misalnya kita bisa ngedapetin semuanya dalam satu suplemen gitu ya, yang bisa kita konsumsi. Itu sih. Actually aku dari tadi megangin kartu gitu ya, dimana kartu-kartu ini sebenarnya berisi pertanyaan-pertanyaan. Ini dari apa yang biasanya dipahami oleh masyarakat. Entah itu mitos atau tidak. Nah kita mau nanya langsung sama dokternya. Ya. Dok, akan saya acak dulu. Kita nggak tahu nih pertanyaan mana yang akan dipilih sama dokter. Mau dokter atau aku yang milih? Bebas. Aku yang ambilin aja. Ya. First question. Oke. Mitos atau fakta? Tulang cuman butuh kalsium. Ini baru aja dibahas tadi ya. Mitos. Mitos. Ya, karena tidak hanya kalsium saja. Kalsium tadi fungsinya untuk kepadatan tulang. Memang sumber kepadatan tulang itu ada kalsium, tapi juga butuh vitamin D juga dan butuh zat nutrisi yang lain seperti boron untuk memaksimalkan dari fungsi kalsium tadi. Itu gitu. dia. Dan butuh olahraga juga. Nah itu dia. Untuk pembebanan tulangnya supaya menjadi lebih kuat. Iya, jadi nggak bisa membebani semuanya hanya dengan suplemen aja, nggak bisa. Nggak bisa. Ada Olahraga dan istirahat dan juga makan nutrisi yang sehat. Ada Jadi 4 pilar empat tadi pilar. harus seimbang guys ya. Kalau semua kartu itu jawabannya 4 pilar hidup sehat sih. Udah, kita udah Kita selesai. ini ya. Aku ambil lagi ya dong. Oke. Next question. Mitos atau fakta? Minum susu udah cukup untuk tulang sehat. Mitos. Ya, karena sumber kalsium tidak hanya dari susu. Itu yang pertama. Oke. Buat orang-orang yang lactose intolerance, itu juga minum susu akan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi kita harus mencari sumber kalsium lainnya. Selain dari makanan sehat, makanan yang kita harus cari makanan kita mengandung kalsium yang cukup tinggi, entah keju, entah ikan dan segala macamnya, kita juga perlu suplementasi yang mengandung kalsium. Oke. To be honest, ini pertanyaan-pertanyaannya cupu ya. Kayaknya aku juga bisa jawab dari penjelasan dokter dari awal sebenarnya. But it's okay. Kita tanya lagi dengan pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta? Nah, kok ini menarik nih. Suplemen itu bikin ketergantungan.
Mitos atau fakta, dok? Mitos. 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 Oke. Ya, karena suplemen itu adalah sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Ya, kita butuhkan karena pertama tadi kita faktanya adalah pola makan kita itu tidak bisa 100% untuk bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi kita. Kadang-kadang kita hidup kita harus makan dalam waktu yang cepat, atau mungkin kita harus makan seadanya. Kita nggak bisa memperhatikan semua makanan yang kita makan hari ini sudah mengandung sumber nutrisi yang lengkap yang kita makan gitu ya. Mungkin kalau Cristiano Ronaldo mungkin bisa ya, dia benar-benar komitmen untuk semua yang mungkin bisa. Ini bukan sesuatu yang sebenarnya impossible, nggak bisa dilakukan gitu. Tapi untuk menambah atau mengganti tadi zat gizi yang masih kurang dalam pola makan hidup kita, atau mungkin ada zat gizi yang tidak bisa diproduksi sama tubuh kita, kita butuh suplemen tadi. Dan itu tidak menyebabkan ketergantungan, karena emang itu dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita. Baik kesehatan, kalau kita bicara kesehatan sendi, atau menjaga kekuatan tulang kita, atau kesehatan tulang. Gitu. But I believe sekelas Cristiano Ronaldo juga pasti dia punya nutritionnya sendiri, punya chef sendiri gitu ya. Ya kalau kita kan belum ke situ ya. Ya, mudah-mudahan kita ke arah situ ya. Iya. Tapi berarti kalau misalnya suplemen itu, let's say misalnya hari ini aku lupa minum tuh sebenarnya nggak apa-apa juga ya, dok ya? Nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi ya harus continuity aja gitu. Iya. Oke, next question. Mitos atau fakta? Perempuan beresiko osteoporosis lebih besar. Fakta. Really? Yes. Oke. Karena perempuan itu berkaitan dengan hormon. Hormon estrogen, terutama mereka yang sudah menopause, itu kadar hormon estrogennya tuh sangat turun. Sehingga risiko terjadi osteoporosisnya itu lebih tinggi. Secara statistik, secara evidence-based medicine, secara penelitian ilmiah juga, insidence osteoporosis itu lebih banyak pada wanita dibandingkan pada pria. Ya, salah satu penyebabnya adalah tadi, karena menopause dan karena hormon estrogen tadi. Gitu. Berarti pencegahannya sama ya? Harus misalnya, let's say menambahkan suplemen yang mengandung kalsium, D3, boron gitu? Iya, Sama-sama betul aja. sekali. Ya tadi, 4 pilar hidup sehat tadi, tidak lepas dari 4 pilar hidup sehat. Aku merasa sudah mulai pintar ya di sini ya. I love this. Body investment. Body investment. Next question. Mitos atau fakta? Suplemen perlu banget atau gimmick? Perlu banget lah, bukan gimmick. Itu bukan gaya-gayaan, bukan bagian dari FOMO-FOMOan, atau bukan Teori konspirasi mungkin teori kan zaman sekarang lagi konspirasi model? juga Nggak ya? bukan, Oke, tapi sorry. itu adalah bagian dari investasi untuk tubuh kita, body investment tadi. Selain 3 hal yang lain ya, gitu. Oke. Mitos atau fakta, benarkah osteoartritis ini atau Osteoartritis ya. osteoartritis ini bisa diobatin? Tidak bisa diobati. Itu mitos atau fakta? Mitos. Semuanya pasti ada solusinya ya, gitu. Pasti ada solusi dari osteoartritis tadi. Apakah itu grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Mungkin kalau udah grade 4 mungkin ya salah satu pengobatannya adalah dengan tadi total knee replacement atau ganti sendi itu tadi kan. Cuman ya penting buat kita untuk melakukan body investment, kita melakukan hal-hal yang baik buat tubuh kita itu adalah untuk menjaga kesehatan sendi. Kita melakukan olahraga, kita melakukan strengthening exercise untuk melatih otot di sekitar sendi kita supaya sendi lutut kita atau sendi-sendi kita itu tidak rusak. Sehingga kita tidak perlu total knee replacement atau total replacement dari sendi kita di kemudian hari, di hari tua nanti gitu. Kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita harus istirahat yang cukup, dan kita harus melakukan suplementasi supaya tadi osteoartritisnya tidak terjadi. Dan kalau misalnya kita grade 2 atau grade 3 ya kita bisa melakukan tadi, kita harus berfokus bukan terjadi pada kerusakannya seberapa rusak, tapi apa yang bisa kita lakukan supaya kerusakannya tidak menjadi lebih parah, dan kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita meskipun kita sudah punya osteoartritis. Jadi kalau buat saya osteoartritis itu bukan dunia sudah selesai atau akhir dari segala-galanya, tapi kita bisa melakukan banyak hal untuk bisa mengatasi osteoartritis tadi. Intinya tuh sedia payung sebelum hujan deh, udah sebelumnya kita Betul. atasi terlebih dahulu. Betul. Gitu ya. Sebelum banjir. Benar, sebelum banjir. Satu lagi pertanyaan terakhir, mitos atau fakta, suplemen sendi hanya untuk lansia? Aku yang jawab boleh nggak sih? Enggak.
Karena tadi udah dibahas enggak ya. Justru dari kita muda tuh udah boleh ya, Dok ya? Betul, dari remaja, dari sejak dini itu harus penting banget karena itu adalah bagian dari investasi. Terus kemudian ya tadi kita bicara tentang penyakit tidak menular, kita bicara tentang osteoporosis, kita bicara tentang osteoartritis, semuanya bisa saja terjadi di usia lebih muda. Tidak harus menunggu lansia baru terjadi masalah kesehatan itu. Well, that's it. The questions from mitos atau fakta. Well, it's actually menyenangkan banget kalau tadi udah ngobrol-ngobrol sama dokter nih, kita berasa lagi 3 SKS ya, alias konsultasi 0 rupiah sama dokter di sini. Dok, tapi mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang bisa disampaikan nih kepada teman-teman kita di luar sana supaya kemudian bisa generasi muda kita tuh menjaga gitu ya kesehatan tubuhnya sedari muda, jangan nunggu tua dulu supaya bisa punya tulang yang kuat dan sendi yang sehat. Oke, untuk generasi muda, statementnya adalah mumpung masih muda. Mumpung masih muda, garis bawahi. Ya, mumpung masih muda, kita melakukan body investment tadi. Kita menginvestasikan yang terbaik buat tubuh kita. Kita menjadikan tubuh kita ini sebagai sebuah aset yang penting buat kita bekerja dan untuk masa tua nanti. Karena kita pilihannya kita nggak mau masa tua kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita punya masa tua atau hari tua yang punya kualitas hidup lebih baik, yaitu dengan melakukan body investment. Yang pertama adalah dengan melakukan olahraga yang teratur. Olahraga 30 menit setiap hari, 5 kali dalam seminggu atau 150 menit per minggu. Yang kedua adalah mengkonsumsi nutrisi yang seimbang atau gizi yang seimbang di setiap pola makan kita. Kita nggak bisa pilih olahraga doang tanpa nutrisi, nggak bisa. Yang ketiga adalah kita harus istirahat yang cukup, minimal 6-8 jam. Dan yang terakhir adalah kita mengkonsumsi suplemen-suplemen yang penting buat tubuh kita, terutama buat kesehatan sendi dan kekuatan tulang ya. Kalau kita bicara tentang suplemen untuk kesehatan tulang, kita bisa bicara kalsium, vitamin D, dan boron. Kalsium untuk kepadatan tulang, vitamin D untuk penyerapan tulang, dan boron adalah untuk memaksimalkan dari fungsi kalsium. Kalau kita bicara kesehatan sendi, kita bisa mengkonsumsi kondroitin, glukosamin, dan kondroitin. Well, that's it ya. Yes. Itu dia, sesimpel itu. Mudah-mudahan teman-teman saat ini juga terinspirasi untuk mulai hidup sehat dan apa yang disampaikan oleh Dokter Andi tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dok Andi, terima kasih banyak udah bergabung sama kita di sini. Thank you banget ya. Thank you. Mudah-mudahan semua teman-teman bisa hidup lebih sehat, punya tulang kuat dan juga sendi sehat pastinya. Amin. Kita pamit ya. Terima kasih sudah menyaksikan Ask Expert. Thank you guys. See you.